Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Muharani, kemudian Mukti Ali Andra, Salsabila Tilvani, dan Lailatul Humah. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami eh, tentang program yang kami angkat, yaitu program PAUD. Untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Lailatul Humah. Kepada Lailatul Humah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Salah satu lembaga yang menangani masalah pendidikan khususnya dalam pendidikan non formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kemudian disingkat dengan PKBM. Tujuan dan kepedulian dari lembaga-lembaga tersebut itu untuk menyediakan tempat bagi masyarakat lapisan bawah untuk mendapatkan kecepatan belajar atau pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, PKBM lahir sekitar pertengahan tahun 1970-an dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan non formal yang dirancang berbasis masyarakat. Lembaga PKBM yang ada di Padang salah satunya ada PKBM Anarfani. PKBM tersebut dikelola oleh Ibu Eva Suryani. PKBM ini beralamat di Jalan Parkit 10, nomor 10, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. PKBM Anarfani sudah terakreditasi B. Dalam hasil observasi dan wawancara yang telah kelompok lakukan kepada Ibu Eva Suryani selaku pengelola PKBM Anarfani ini, di mana ada beberapa program yang dijalankan selama setahun belakangan ini seperti PAUD, TBM, paket kesetaraan, dan life skill, atau membuat karangan bunga. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai program yang ada di PKBM Anarfani tersebut, kelompok bersepakat memilih program PAUD untuk dievaluasi lebih lanjut. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kualitas pembelajaran diterapkan dalam program PAUD di PKBM Anarfani. Yang kedua, bagaimana fasilitas sarana PAUD di PKBM Anarfani. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, tujuan umum dari evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh dan data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler. Tujuan khususnya itu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Yang selanjutnya itu bab 2 pembahasan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kelompok gunakan adalah wawancara, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka kepada responden untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lailatul Humah. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh Saudara Andra. Kepada Andra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil dari observasi dari kelompok kami itu. Ada program yang dievaluasi, yaitu pertama adalah profil dari PKBM Anarfani, yang kedua itu adalah sejarah singkat dari PKBM itu sendiri, yang ketiga itu adalah program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh PKBM di Anarfani, dan juga yang keempat kemitraan dan kerjasama di PKBM Anarfani itu sendiri, dan juga yang kelima adalah stakeholder. Untuk profil dari PKBM Anarfani ini sendiri, yaitu untuk namanya itu adalah PKBM Anarfani yang beralamat di Jalan Parkit 10 nomor 10 Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dan untuk visi dan misi dari PKBM ini sendiri yaitu terciptanya masyarakat yang efektif, inovatif, dan juga komunikatif dan bersinergi pada kemandirian ekonomi dan sosial kemasyarakatan demi terciptanya kemandirian bangsa. Misi dari PKBM Anarfani itu adalah yang pertama, terbentuknya masyarakat dari buta aksara dan juga buta wirausaha. Yang kedua, terbentuknya karakter kreatif
inovatif dan juga komunikatif untuk mengatasi dan juga menghadapi persoalan dalam kehidupan warga belajar. Yang ketiga, itu bersama masyarakat yang lain terus-menerus membantu agar terbebasnya warga masyarakat yang kurang beruntung agar memiliki bukti kemandirian lewat sikap dan juga karakter yang edukatif, berkepribadian, serta juga penghasilan. Untuk sejarah singkat dari PKBM ini didirikan pada tahun 2013 oleh Ibu Eva Suryani dengan yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Sejak awal berdirinya ini, PKBM Navani telah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat, itu mulai berbagai program pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang banyak dilakukan oleh PKBM Navani ini sendiri. Dan untuk program dan juga kegiatan dari PKBM ini sendiri itu adalah, yaitu yang pertama ada paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara SMA, dan juga ada kursus komputer di mana pelatihan dasar komputer ini dan aplikasinya untuk meningkatkan keterampilan teknologi dan juga informasi. Itu yang kelima ada kursus menjahit. Pelatihan keterampilan menjahit ini untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga dengan pelatihan menjahit ini bisa masyarakat itu memiliki penghasilan dari keterampilan menjahit itu. Yang keenam itu ada pelatihan pembuatan papan bunga. Pelatihan ini juga meningkatkan keterampilan dari peserta didik. Yang keempat itu ada kemitraan dan juga kerjasama. PKBM Penerbangan sendiri bekerja sama dengan berbagai pihak, itu termasuk perpustakaan Kota Padang, di mana perpustakaan ini memberikan buku untuk sebagai bahan ajar di PKBM itu sendiri. Mulai dari buku untuk anak usia dini sampai ke buku pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh PKBM itu sendiri. Jadi mungkin itu hanya yang kelima itu ada stakeholder. Jadi mungkin hanya itu penyampaian hasil observasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Andra. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif adalah suatu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data-data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam suatu perkembangan. Kemudian teknik analisis data kualitatif menurut Sugiono yaitu metode penelitian dengan landasan pada filsafat yang dipakai dalam meneliti suatu kondisi pada objek secara alami, di mana peneliti sebagai kunci pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan cara triangulasi yang analisis datanya bersifat induktif dan kualitatif untuk memahami makna, keunikan, kontraksi fenomena, dan untuk menemukan hipotesis. Kemudian teknik analisis kualitatif ini adalah metode yang lebih mudah digunakan, tidak seperti metode kuantitatif yang menggunakan metode statistik dan menghasilkan informasi yang akurat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Baik, mungkin mungkin sekian
presentasi hasil laporan dari kelompok kami, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa PKBM Anarfani ini guru dan stafnya melakukan observasi rutin terhadap aktivitas anak atau evaluasi rutin untuk memantau perkembangan mereka dengan mengumpulkan karya anak sebagai bukti perkembangan keterampilan motorik halus dan ekspresi kreatif. Tentunya juga melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak dengan memberikan bantuan dan dukungan. Dan PKBM ini juga bekerja sama dengan Perpustakaan Kota Padang untuk menyediakan buku-buku yang mendukung pembelajaran anak. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.